Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-26 dan 28. Kejadian pasal 2 maksud kami Kejadian pasal 1 ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia sempurna adanya. Amin. Dengan diciptakannya manusia, maka Allah memiliki partner kerja. Ya, karena itu Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Di dalam Kejadian pasal 2, ya, di sana adalah serentetan, ya, satu tugas-tugas yang harus diemban oleh manusia. Ya, begitu banyak tugasnya, namun demikian sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan komando daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan pada pagi hari ini adalah proses kesempurnaan gereja. Kenapa muncul satu renungan atau tema proses kesempurnaan gereja? Karena gereja sudah mengalami masalah. Amin Bapak Ibu. Ya. Gereja sudah mengalami kemerosotan, gereja sudah mengalami kehancuran. Ya, kita sudah lihat tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna. Amin. Tuhan menciptakan manusia mirip dengan Allah. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, karena itu Tuhan terus bersekutu dengan manusia di Taman Eden. Oleh karena pekerjaan iblis, ya, iblis menguasai ular, dipakai sarana untuk menggoda manusia supaya manusia tidak taat akan firman Tuhan. Maka saudaraku, terjadilah hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan tentunya, dan tentunya juga tidak diinginkan oleh manusia. Tetapi saudaraku, manusia telah terkelabui, manusia telah tergoda bujuk rayu daripada iblis sehingga melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Apa akibatnya saudaraku? Bumi dikutuk, termasuk manusia kena kutuk saudaraku ya. Nah, sejak itu keadaan manusia rusak. Sejak itu keadaan dunia kacau. Sejak itu keadaan dunia saudaraku tidak menentu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu,
manusia. Dan bukan hanya manusia, tetapi dunia ini perlu mengalami pemulihan. Amin. Karena semua makhluk merindukan, semua makhluk menanti-nantikan kapan gereja dipulihkan, kapan bumi ini dipulihkan, kapan dunia ini mengalami damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang, saudaraku, melakukan sesuatu. Ya, karena dikatakan begini, saudaraku ya, manusia itu diciptakan secara khusus, bukan proses evolusi. Ya, sekali lagi diciptakan secara khusus, bukan proses evolusi. Manusia itu dapat menanggapi Tuhan, dapat bersekutu dengan Allah, karena manusia itu mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Amin. Yaitu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekalipun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Bapak Ibu, tetapi derajatnya tetap di bawahnya. Amin. Ya. Sekalipun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi jangan keliru, saudaraku, bahwa terus manusia itu sama dengan Allah. Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan lihat di sana Mazmur pasal 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Pemazmur, saudaraku, menyadari bahwa siapakah manusia sehingga, saudaraku, memiliki kedudukan yang sedemikian rupa. Tuhan telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Saudaraku, hampir sama dengan Allah. Dari kitab Kejadian tadi, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekali lagi, namun demikian dia tetap di bawah, ya, di bawah Allah. Kehidupan manusia itu, Bapak Ibu, dimulai dari Adam dan Hawa. Amin. Kehidupan manusia itu dimulai dari Adam dan Hawa. Karena melalui Adam dan Hawa, saudaraku, lahirlah, ya, generasi dan generasi. Karena Tuhan berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi. Ya, sayangnya Bapak Ibu, rencana Allah yang begitu mulia untuk manusia telah diganggu oleh iblis. Iblis membujuk manusia lewat ular sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian manusia harus terpisah dengan Allah. Kehidupan manusia tidak lagi, saudaraku ya, tidak lagi seperti Allah tadi. Ya, tidak lagi. Karena apa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, keturunannya terus memiliki tabiat dosa. Ya, tabiat dosa turun temurun, bahkan sampai pada saat ini, Bapak Ibu. Ya, sampai pada saat ini. Karena itu Bapak Ibu perhatikan, ya, kehidupan anak manusia. Dia sejak dari kandungan lahir tidak ada yang mengajari dosa, tidak ada yang mengajari untuk berbuat salah. Saudaraku, dia sudah bisa melakukan perbuatan-perbuatan itu. Karena apa? Ada tabiat dosa di sana. Saudaraku, di dalam perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dalam dunia, sekalipun ada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan tetapi tidak banyak. Kita tahu Henok, dia bergaul dengan Allah.
Kita tahu Habel bergaul dengan Allah, saudaraku ya. Kita tahu keturunan Set mencari Tuhan, tetapi tidak banyak ya. Di zaman Nuh aja cuman berapa orang, saudaraku, yang diselamatkan ya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan dunia terus semakin hari semakin kacau, semakin hari semakin amburadul. Karena itu Tuhan harus menyelesaikannya ya. Amin. Melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Amin. Kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-3. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Semua manusia tidak terkecuali. Nah, karena apa? Sejak dari kandungan tadi sudah dikandung di dalam dosa. Semakin dia dewasa, saudaraku, semakin banyak melakukan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, upah dosa itu adalah maut. Tetapi di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, kasih karunia adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, karunia Allah itu hidup yang kekal. Ya. Nah, oleh sebab itu Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Amin. Tadi temanya berkata proses kesempurnaan gereja. Ya. Yang pertama, gereja itu atau manusia sudah sempurna, tetapi dirusak, dihancurkan, saudaraku. Dan sekarang manusia sedang menghadapi apa? Proses pemulihan, proses kesempurnaan, proses kedewasaan. Supaya apa? Supaya mengalami pemulihan seperti semula. Amin. Amin. Kita semua rindu dipulihkan. Amin. Nah, kita akan baca di dalam Roma pasal 3 tadi, saudaraku, selanjutnya ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Apa kata Tuhan, saudaraku? Karena oleh kasih karunia. Amin. Dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Amin. Tuhan seakan-akan telah membiarkan ya dosa berjalan terus di masa lalu. Ya. Pada masa apa? Kesabarannya. Tetapi saudaraku, dengan demikian Tuhan menyatakan dirinya, menggenapi semua janji-janjinya sehingga dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Sehingga kita dengar tadi apa yang dikatakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang percaya kepada Yesus. Amin. Membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu, dosa-dosa kita itu diampuni. Amin. Kita dibenarkan, kita diperdamaikan kembali dengan Bapa di surga. Amin. Artinya kita boleh dibawa kembali berada di Taman Eden. Amin. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, untuk perjalanan kita menikmati Taman Eden, menikmati pemulihan, menikmati kesempurnaan, itu membutuhkan proses. Haleluya. Nah, sekarang kita sedang dalam proses tersebut. Kenapa perlu dipulihkan?
Ya, karena kita memang mengalami kemerosotan. Kemerosotan apa? Kemerosotan moral, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Karena itu tidak cukup manusia itu percaya Yesus, saudaraku. Tidak cukup. Ya, tidak cukup percaya Yesus kemudian diselamatkan. Manusia harus menjalani proses kehidupan sampai pada kesempurnaan. Karena di dalam Matius 5 ayat 28 berkata, haruslah kamu sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Amin. Kita harus sempurna. Amen. Jadi tidak cukup saudaraku kita percaya Yesus kemudian selamat. Tadi kan di dalam Roma dikatakan bahwa kalau orang percaya Yesus dosanya diampuni, kemudian menerima keselamatan. Ya, tapi tidak cukup. Kenapa? Karena kita kan masih hidup. Amin. Ya. Kita kan masih hidup bukan mati. Amin, amin. Kecuali Bapak Ibu, saudara percaya Yesus, terima Yesus, dosamu diampuni karena engkau bertobat dan percaya, terus mati gitu ya. Saudara, itu langsung saudaraku selamat gitu kan. Sama dengan seorang penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan ketika disalibkan. Dia kan penjahat saudaraku. Dia tidak sempat berbuat baik loh itu. Tetapi dia hanya punya kesempatan hanya sekian waktu. Tidak tahu berapa menit atau bahkan mungkin berapa detik. Tapi dia percaya Tuhan. Dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Maka pada saat itu juga Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Amin. Saudaraku, itu bicara tentang keselamatan. Tetapi saudara dan saya tidak langsung mati kan? Ya, sejak percaya sudah berapa tahun kita hidup. Ini masalah yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Inilah namanya proses. Kalau butuh keselamatan gampang kan? Percaya Yesus, mati, selamat. Tapi saudara kan pasti kalau ditanya percaya Yesus mati mau enggak? Ya, saudara masih belum mau kan, masih pengen hidup gitu kan, masih pengen melayani Tuhan. Nah, amin, itulah proses yang harus kita alami, ya, yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, anak-anak kita, ya, anak-anak kita yang sedang mempersiapkan diri untuk mengalami baptisan air, itu bicara tentang proses. Ya, di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11 ini adalah proses awal ya untuk kita jalani setelah kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan lihat Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa yang harus kita lewati saudaraku untuk mencapai kepada pemulihan gereja, mencapai pada tingkat kedewasaan gereja, mencapai pada tingkat kesempurnaan gereja, kita harus melalui baptisan air, kemudian baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Amin. Itulah sebabnya kami rindu ya anak-anak nanti yang mau baptis, saudaraku, yang mau baptis itu memahami benar proses ini. Jadi bukan Pak saya pengen dibaptis. Saudaraku, itu tidak ada artinya kalau engkau tidak memahaminya. Itu tidak ada manfaatnya karena sudah saya saksikan, sudah saya bisa buktikan banyak orang percaya Yesus kemudian dibaptis, sesudah baptis saudaraku bablas. Ya. Nah, ini apa gunanya baptisan? Karena baptisan itu adalah proses kehidupan. Karena firman Allah di dalam Roma pasal 6 kemarin kita sudah baca, sudah kita jelaskan Bapak Ibu, bukan hanya satu kali saya pengen menjelaskannya. Kemarin juga ada pengajar-pengajar kelas-kelas pemuritan itu mengajarkan, saya katakan ulangi lagi tentang baptisan supaya mereka paham, supaya mereka mengerti proses kehidupan. Ya, jadi orang yang dibaptis itu bersama Kristus telah mati bersama Kristus. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, ya. Jadi harus berani mati. Apa? Mati bagi dosa dan kemudian hidup bagi
Allah. Maka dari itu diproklamasikan sampai harus diumumkan. Baptisan itu bicara pengumuman. Baptisan itu bicara tentang memproklamirkan diri di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Bahwa aku sudah menjadi sama dengan Kristus di dalam kematian, di dalam penguburan, ya, di dalam kebangkitan. Amin, Bapak Ibu. Amen. Itu maksudnya, ya. Dan seseorang yang sudah mati, ya, itu tidak berbuat dosa lagi. Ya. Haleluya. Dan memasuki dalam kehidupan yang baru. Modelnya sudah berbeda, gaya hidupnya sudah berbeda, cara bicaranya sudah berbeda, sudut pandangnya sudah berbeda. Amin. Ini harusnya, ya, harusnya seseorang yang sudah mengalami baptisan air, kemudian selanjutnya mengalami baptisan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak Allah. Amin. 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 Ya, jadi kalau saudara dan saya adalah anak Allah, buktinya apa? Dipimpin oleh Roh. Bukan dipimpin oleh keinginanmu, bukan dipimpin oleh dagingmu, bukan dipimpin oleh kemauanmu sendiri. Karena apa? Kemauanmu sudah mati. Amin. Keinginanmu sudah mati. Ya. Sekarang kita hanya mengikuti keinginan Tuhan. Karena apa? Karena kita telah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Amin. Ya. Karena ayat itu berkata bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, ini anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu kan masih kecil. Ya. Ada pengertiannya begini Bapak Ibu. Kalau seseorang percaya Yesus dalam Yohanes 1 ayat 12 itu dikatakan itu masih anak-anak. Dia harus terus diproses sampai dewasa. Nah, Roh Kudus terus akan membawa saudara dan saya menuju kepada kedewasaan. Orang dewasa itu Bapak Ibu itu sudah berbeda cara hidupnya. Amin. Saudara perhatikan, ketika anak-anak itu semuanya harus apa saudaraku? Ya dipaksa-paksakan begitu. Bangun tidur aja dipaksa, mandi dipaksa, kemudian apa? Makan pun dipaksa, tidur pun dipaksa. Saudaraku, ya, loh ini kok paksaan semua ya? Seharusnya tidak demikian. Seharusnya kalau sudah proses kehidupan semakin dewasa, maka dia akan hidup menurut pimpinan Roh. Amin. Amin. Karena itu proses selanjutnya, saudaraku, engkau harus dipimpin oleh Roh. Amin. Makanya engkau harus mengalami yang namanya baptisan Roh. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, di sana dituliskan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ya, kamu baru akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, saudara akan menjadi saksi Tuhan. Amin. Saudara akan menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Karena apa? Engkau akan menyatakan kuasa Allah. Amin. Engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus alami yang namanya kepenuhan Roh. Amin. Amin. Alami baptisan Roh Kudus yang ditandai nanti saudaraku dengan apa? Berkata-kata dengan bahasa Roh. Amin. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hari Pentakosta, ya, di Kisah Rasul pasal 2, Bapak Ibu perlu mengulang nanti, ya, khususnya anak-anak yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, ulang lagi di YouTube beberapa waktu yang lalu. Kami tidak akan jelaskan di sini, yaitu bagaimana seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dengan bahasa Roh, mereka memuliakan Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu yang harus apa? Saudara pelajari, ya, supaya apa? Supaya engkau mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Amin. Apakah harus orang tua saja yang berbahasa roh? Tidak. Tuhan akan memberikan kepadamu yang lapar dan haus. Amin. Amin. Ya, ya. Jadi
jangan membatasi, saya kan masih kecil, saya tidak perlu itu. Tidak, engkau harus memberi dirimu, ya, memberi dirimu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus dengan leluasa mengatur langkah-langkahmu. Amin. Ya, jadi kalau orang diatur oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, itu akan mengikuti kehendak Roh dalam situasi dan kondisi apapun. Ya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, karena Yesus kan mengalami baptisan air, memberikan contoh kepada kita. Kemudian ada suara dari surga yang berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, karena Roh Kudus turun atasnya. Ya. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh kemana? Ke padang gurun. Nah, saudaraku, dan Yesus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Roh itu, sekalipun harus berpuasa 40 hari 40 malam dan berada di padang gurun. Ya, ini tuntunan Roh loh Bapak Ibu. Saudara dan saya ketika dituntun oleh Roh, mungkin tidak dituntun ke tempat yang indah, mungkin tidak dituntun ke tempat yang menyenangkan begitu ya. Ya mungkin engkau dibawa kepada apa? Padang gurun. Nah, ketika engkau dipenuhi dengan Roh, maka engkau akan jalani hidup itu. Amin. Engkau akan bersukacita, berjalan bersama dengan Tuhan tanpa takut, tanpa ragu. Karena apa? Engkau ada di dalam pimpinan Roh. Amin. Apa yang terjadi ketika hidup dalam pimpinan Roh, saudaraku? Pencobaan apapun yang datang tidak akan mengganggu. Amin. Ya. Tidak tergoyahkan, Yesus tidak tergoyahkan dengan pencobaan-pencobaan itu. Iblis datang untuk menggodanya, iblis datang menawarkan apa? Makanan gitu kan. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Ya. Kemudian Yesus membawa ke satu tempat yang tinggi kebubukan bait Allah, memperlihatkan semua kerajaan dan semua kekayaan, dan dikatakan kalau engkau sudah menyembah aku, maka semua kekayaan dunia adalah kuberikan kepadamu. Tetapi Yesus berkata apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, kepadanya kamu harus berbakti. Tidak tergoyahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang disebut, saudaraku, mati bagi dosa. Mati bagi dosa. Tidak ada lagi keinginan duniawi. Karena seringkali saya katakan kita harus mati bagi dunia ini. Harus mati bagi keinginan diri sendiri. Harus mati bagi cinta uang. Amin. Bukan berarti Bapak Ibu nggak butuh dunia ini. Bukan berarti Bapak Ibu nggak butuh uang gitu kan. Tetapi saudara sudah mati bagi keinginan itu. Amin. Karena apa? Bagi anak Tuhan semua kebutuhanmu sudah dicukupkan. Amin. Amin. Ya, semua kebutuhan sudah dicukupkan. Karena tidak ada, saudaraku, yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan hidupmu. Porsi berkat itu sudah ada dalam hidupmu. Karena itu mari Bapak Ibu kita berjalan dalam Roh, dipimpin oleh Roh, ya, sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu ayo kita mati bagi dosa. Ya, Roma 6 ayat 11 dikatakan demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kamu sudah mati bagi dosa dan hidup hanya bagi Allah saja. Amin. Hidup bagi Allah. Amin. Inilah proses yang harus kita jalani, proses yang harus kita lewati. Sekali lagi, pertama Bapak Ibu harus mati bagi dosa. Amin. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dipenuhi Roh Kudus itu akan dipimpin oleh Roh, dipenuhi dengan Roh Kudus akan diatur oleh Roh, dipenuhi dengan Roh Kudus Bapak Ibu akan alami realita Tuhan. Pekerjaan firman dan Roh itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu alami baptisan api. Amin. Ya, alami baptisan api seperti yang Yesus alami tadi. Ya, alami baptisan api. Ya, baptisan api itu bicara tentang
berbagai macam pencobaan-pencobaan yang mungkin Tuhan perhadapkan dengan kita. Ya, itu baptisan api. Di dalam perjanjian lama, saudaraku, ada banyak pencobaan-pencobaan. Saya teringat tentang bagaimana Yakub dan anak-anaknya, ya, Yakub dan anak-anaknya. Yakub punya anak sulungnya adalah Ruben. Dan Alkitab mencatat, saudaraku, bahwa Ruben itu telah berbuat maksiat. Ya, dia meniduri gundik ayahnya. Makanya berkat kesulungan itu lewat. Ya. Kemudian saudaraku, singkat ceritanya gitu kan, Yusuf, ya, Yusuf saudaraku bersama dengan keluarganya, ya kan? Yusuf mendapatkan mimpi yang dari Tuhan. Ya, dia akan menjadi orang yang luar biasa, menjadi pemimpin. Saudara-saudaranya akan sujud menyembah, termasuk orang tuanya, saudaraku ya. Tetapi peristiwanya adalah Yusuf harus melewati yang namanya apa? Pencobaan yang begitu berat. Dia harus dijual oleh saudara-saudaranya. Dijual menjadi budak itu bukan perkara ringan, bukan perkara mudah. Karena apa? Menjadi budak kalau tidak ada yang menebus, dia akan terus menjadi budak selama-lamanya. Ya, mimpinya nggak akan terjadi kan, saudaraku. Nah, inilah sifat yang kita akan lihat, saudaraku, keluarga dan Yusuf. Oke, Yusuf melalui proses sedemikian rupa, dia, saudaraku, bisa melewati masalah. Amin. Ya. Dan akhirnya, saudaraku, Yusuf menjadi perdana menteri lah di Mesir. Gitu kan? Menjadi perdana menteri. Kemudian saudara-saudaranya tetap aja seperti biasa. Tetap aja ngarit kan begitu. Betul ya? Ya. Tetap aja ngarit. Ya, dia bergumul untuk dirinya sendiri, dia bergumul untuk keluarganya sendiri, saudaraku. Sementara Yusuf sudah tidak bergumul untuk dirinya sendiri, tetapi Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, kekanak-kanaan rohani, katakanlah saudara-saudara Yusuf itu adalah kanak-kanak rohani, masih bergumul dengan kebutuhan hidup, masih bergumul dengan apa yang dia makan dan minum untuk keluarganya. Kemana-mana cuma cari apa? Makan. Sementara Yusuf, saudaraku, sudah tidak butuh cari makan lagi, tetapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipulihkan keadaan saudara. Amin. Dipanggil Tuhan, diampuni dosamu, dihubungkan kembali dengan Bapa di surga, supaya Bapak Ibu Saudara mengalami pemulihan seperti itu, tidak lagi bergumul untuk kebutuhan hidupmu, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau bergumul bukan untuk kepentingan pribadimu, tetapi engkau bergumul untuk kerajaan Allah. Ya. Amin. Untuk kerajaan Allah. Jadi bangsa-bangsa, jadi gereja, saudaraku. Amen. Gereja itu kepalanya adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, oleh sebab itu gereja itu harus berbeda. Gereja harus tidak lagi bergumul untuk kebutuhan hidup sendiri, saudaraku, tetapi semakin dewasa, semakin kuat, akhirnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Nah, itulah yang Tuhan mau, saudaraku. Kenapa Tuhan memilih saudara dan saya? Kenapa Tuhan menentukan saudara dan saya untuk menjadi partner kerjanya? Karena apa? Engkau dan saya harus memulihkan keadaan dunia ini. Amin. Tetapi harus melalui proses lebih dulu. Saudara harus didewasakan lagi tadi. Saudara harus terus disempurnakan. Supaya apa? Supaya engkau menggenapi rencana Allah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tidak lagi kanak-kanak yang hanya bergumul dengan dirinya sendiri dan bahkan cuma hanya keluarganya sendiri. Tetapi Yusuf sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah kedewasaan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu menghadapi pencobaan seperti Yusuf, saudara tetap
minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Karena pencobaan itu akan membawa saudara kepada kesempurnaan. Amin. Mari kita akan baca Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Gereja yang sempurna, Bapak Ibu, tidak kekurangan suatu apapun. Engkau utuh, engkau tidak bercacat celah, engkau menjadi dewasa, engkau menjadi kuat, saudaraku. Ya, sekali lagi, engkau tidak kekurangan suatu apapun. Katakan amin. Amin. Yes. Setiap saudara dan saya dipilih Tuhan untuk menggenapi semua rencananya. Amin. Amin. Genapi Bapak Ibu lewat hidupmu. Ya. Memang saudara harus melalui proses kehidupan tadi. Ya. Sekali lagi saya mau tegaskan, saudara harus mati bagi dosa. Ya. Mati bagi keinginan dirimu sendiri. Mati bagi keinginan akan dunia ini, akan cinta dunia ini. Dan engkau menyerahkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Jelas firman Allah berkata, saudaraku, untuk menjadi kaya tidak perlu susah payah. Karena firman Allah berkata, berkat Tuhanlah yang membuat orang kaya. Haleluya. Amin. Ya. Tidak perlu susah payah. Yusuf, saudaraku, diberkati Tuhan. Haleluya. Pertama dia mengalami proses yang sedemikian rupa, tetapi pada saatnya dia sudah mencapai kepada tingkat kedewasaan, maka dikatakan setelah ujian itu dia alami dengan tekun sedemikian rupa, maka ketekunan itu memperoleh buah yang matang, yaitu apa? Menjadi sempurna, utuh, tak berkekurangan apapun. Saudaraku, itulah kedewasaan. Saudara dan saya menjadi gereja yang kuat seharusnya. Amin. Gereja yang dipulihkan, Ya. gereja yang sempurna, Amin. gereja yang tidak tergoncangkan. Ya. Karena apa? Situasi dunia ini akan goncang, situasi dunia ini akan tambah semerawut, saudaraku, tetapi gereja harus kokoh. Amin. Amin. Gereja yang harus menopang semuanya. Amin. Ini bukan kuat dan gagah kita, ini adalah kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ini adalah kekuatan Tuhan. Jadi saudara saya dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi partnernya Tuhan. Ya. Saudara, lakukan aja apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Ikutilah kehendak Roh, pimpinan Roh. Kalau mau diproses, ya puji Tuhan, kita jalani proses kehidupan itu. Kalau kita dibawa ke tempat yang memang belum menyenangkan, jalani Bapak Ibu. Karena semuanya itu akan membawa engkau kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan proses kehidupan kita ini, yang terakhir adalah menyerahkan nyawa. Amin. Amin. Yang pertama, saudara mati bagi dosa. Amin. Yang kedua, saudara berjalan menurut keinginan Roh. Yang ketiga, sekarang saudaraku, puncaknya menyerahkan nyawa. Ya, minggu yang lalu sudah kami singgung. Kita datang kepada Tuhan itu mempersembahkan nyawa kita. Haleluya, amin Bapak Ibu. Mempertaruhkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, yang nampak dalam hidup kita itu bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita Amin. alami namanya kepenuhan Roh. Amin. Ya. Ya, kita alami yang namanya kepenuhan Roh. Amin. Dipimpin oleh Roh. Ya, didiami oleh Roh. Ya, diatur oleh Roh. Itulah yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki atas kehidupan anak-anak Tuhan. Karena itu perhatikan Bapak Ibu, bagaimana perjalanan hidup kita. Apakah kita dipimpin oleh Roh ataukah masih dipimpin oleh daging kita? Ya, itulah yang menentukan.
Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kami sudah sampaikan di dalam doa-doa saudaraku bahwa kita harus membangun mental, ya, mental seorang apa? Prajurit. Prajurit itu tidak mementingkan, memusingkan kehidupannya, tetapi dia hanya bagaimana menggenapi rencana Tuhan, menghormati Tuhan, menyenangkan hati komandannya. Mental seorang apalagi olahragawan, ya, dia harus berlatih sedemikian rupa dan harus mau dilatih. Amin. Ya. Saudara harus berada di bawah pemimpin, saudara harus berada di bawah pelatih. Karena apa? Engkau dibutuh dilatih supaya apa? Engkau bisa bertanding sesuai dengan aturan yang ada dan engkau sudah ditentukan menjadi pemenang. Amin. Amin. Engkau ditentukan menjadi pemenang, saudara, bukan kalah. Sudah ditentukan menjadi seorang pemenang. Walaupun saudaraku mungkin ibaratnya tinju saudaraku ya, ronde pertama mungkin bisa kepukul jatuh tapi bangkit lagi. Amen. Tetapi yang menentukan adalah terakhir. Ya. Dan saudara ditentukan menjadi pemenang. Katakan amin. Kemudian mental seorang petani, gitu kan? Mental seorang petani orang yang tekun, Bapak Ibu, ya. Tekun menghadapi tantangan, bekerja dengan keras, tekun, dan dialah yang akan apa? Yang akan menikmati hasil yang pertama. Ya. Sekali lagi kalau saudara membangun manusia rohmu, ya, saudara semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan, alami kepenuhan Kristus dalam hidupmu, engkau sendiri yang akan menikmati. Amin. Amin. Ya. Kalau engkau main-main dalam perjalanan hidupmu, engkau sendiri yang akan menikmati ketidakenaan itu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah masanya. Beberapa waktu yang lalu kami mendengar nubuatan bahwa ini adalah masa persiapan. Karena ke depan saudaraku itu masa yang sukar. Ke depan itu masa yang susah akan dihadapi oleh seluruh manusia saudaraku. Tetapi bagi saudara yang mempersiapkan diri, bagi saudara yang terus membangun manusia rohmu, engkau akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Engkau akan mengenakan perlengkapan senjata Allah itu. Engkau akan kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Sehingga musuh tidak akan menggoyahkan hidupmu. Ya. Sehingga gangguan goncangan apapun tidak menggoncangkan saudaraku. Amin. Kenapa? Engkau sudah melatih diri. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau punya otot-otot rohani yang kuat saudaraku. Ya. Haleluya. Amin. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau tidak membangun manusia rohmu dengan akurat dengan Tuhan, ketika engkau tidak sungguh-sungguh tekun, engkau tidak akan menikmati. Tetapi janji Tuhan bagi yang membangun manusia rohnya dengan sungguh-sungguh, bagi manusia yang mau mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan bagi Tuhan, dialah yang akan menikmatinya. Amin. Itulah sebabnya hari-hari ini sedang kelihatan saudaraku ya. Sedang kelihatan manakah yang goncang, manakah yang kuat, itu sedang kelihatan. Haleluya. Dan masih panjang waktunya untuk membuktikan itu. Karena itu Bapak Ibu terus perhatikan ya kehidupanmu. Kalau engkau membangun manusia rohmu dengan sungguh-sungguh, maka saudara yang dikasihi Tuhan, engkau akan kuat. Amin. Amin. Bangun manusia rohmu, bangun saudaraku loh. Gunakan waktu yang ada. Amin. Ya. Firman Allah berkata pergunakan waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Hari-hari ini jahat. Karena itu saya perhatikan Bapak Ibu, ya, setiap kita yang membangun manusia rohnya dengan akurat, banyak waktu digunakan untuk Tuhan, banyak dia tenggelam dalam hadirat Tuhan, dia adalah orang yang kuat. Amin. Dia akan menikmati hasilnya sendiri. Ya, apa yang diperbuatnya tidak akan sia-sia kata Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita sembrono, kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Ya, saudara, ini pesan Tuhan untuk kita semua. Di hari-hari yang akhir ini, di hari-hari yang sukar ini, ya, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk dipulihkan. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 15 di sana dikatakan bahwa pondasimu sudah benar percaya Yesus. Amin. Tetapi bagaimana engkau membangun di atasnya? Apakah engkau membangun dengan apa? Emas, perak dan permata, atau kayu, rumput kering ataupun jerami? Semua nanti akan diuji dengan api. Ya. Kalau diuji dengan api terbakar akan mengalami namanya kerugian.
Amin. Ya. Ujian dengan api itu tadi apa? Baptisan api. Ya, diuji dengan api. Wah, saudara kalau diuji dengan api bagaimana? Apakah saudara tenang-tenang aja? Saudara menghadapi kehidupan saat ini, apakah saudara tetap damai sejahtera? Apakah tetap ada sukacita dalam hidupmu? Atau engkau goncang, engkau marah, engkau kecewa, engkau emosi, ya? Wah, di tengah-tengah keluarga amburadul, saudaraku, itu artinya apa? Terbakar. Ya, artinya terbakar. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, mungkin loh Pak, saya keluarga saya belum percaya kepada Tuhan. Masih hanya saya sendiri. Saya menghadapi tekanan banyak. Puji Tuhan, itulah ujian yang baik untukmu. Amin. Kalau engkau bisa membuktikan bahwa engkau adalah emas yang enggak akan tergoyahkan. Haleluya. Bahkan justru engkau akan mempengaruhi keluargamu. Engkau akan mempengaruhi suami mungkin, istri mungkin, anak-anak mungkin, lingkungan mungkin, saudaraku. Karena apa? Karena engkau membuktikan bahwa engkau adalah emas. Amin. Haleluya. Ini yang harus dicapai. Maka dari itu proses kesempurnaan gereja harus kita alami, harus kita jalani. Memang kita tidak langsung ujuk-ujuk sempurna, ya, tidak langsung dewasa, tetapi lewat proses sedemikian rupa. Tetapi ukuran waktu itu tidak sama. Betul Bapak Ibu ya? Ukuran waktu tidak sama. Ada yang mungkin dalam waktu singkat sudah dewasa. Haleluya. Saudara perhatikan Bapak Ibu. Yusuf itu kan bukan anak sulung, ya. Kakak-kakaknya masih kanak-kanak. Bapaknya itu udah tua. Pada waktu Yusuf umur 30 tahun, bapaknya itu udah ratusan tahun. Tapi dewasa mana saudaraku? Dewasa yang 30 tahun kan? Betul Bapak Ibu? Ya. Yang kakak-kakaknya udah 50 tahun masih kanak-kanak loh itu. Saudaraku. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, kita yang sudah usia lebih tua dalam Tuhan maksudnya, tapi masih kanak-kanak. Sedangkan yang baru bertobat kemarin sudah dewasa. Wah, ini bisa mempermalukan kita. Ya, lo itu baru bertobat 10 tahun aja sudah lemah lembut, sudah sabar, sudah penuh kasih, penuh kemurahan, hidup tidak kekurangan, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Lah kok ini 50 tahun kok masih murat marit. Nah, ini mempermalukan kan? Saudaraku, ya. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, karena sekali lagi kedewasaan itu saudaraku ditentukan bagaimana saudara menanggapi firman Tuhan. Bagaimana saudara mengikuti kehendak Roh. Amin. Ya. Ketika engkau mentaati, ketika engkau meresponi setiap firman, saudara terima firman itu. Firman itu membuat engkau berubah, firman itu membuat engkau semakin kuat, maka engkau pasti akan mengalami hal yang sedemikian rupa. Amin Bapak Ibu. Karena itu aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap engkau yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan berhenti kepada percaya. Jangan berhenti hanya selamat kalau mati. Engkau masih hidup, engkau masih dipakai Tuhan saat ini. Karena itu siapkan dirimu untuk alami proses Tuhan. Sampai engkau dewasa, sampai engkau sempurna seperti Bapa sempurna. Terjadilah di dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Ketika engkau sempurna, maka engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Engkau akan menjadi garam di tengah-tengah dunia yang sedang tawar ini. Engkau akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah mati bagi kita. Amin. Yesus itu menyerahkan nyawanya. Ya. Sehingga saudaraku hidupnya menjadi berkat keselamatan bagi dunia. Hidupnya menjadi berkat keseluruhan umat manusia. Karena apa? Karena janji Tuhan di dalam Efesus. Mari kita akan lihat Efesus pasal yang pertama. Ayat 22. Efesus 1 ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Perhatikan Bapak Ibu,
segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Jemaat yang adalah tubuhnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi perhatikan. Jadi kalau gereja, ya, gereja itu kan jemaat. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Artinya apa? Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki kita. Amin. Amin. Kita berkuasa. Ya. Amin. Karena itu dia berkata begini, kamu adalah terang dunia. Ya. Sebenarnya terang dunia itu siapa? Yesus. Yesus berkata, akulah terang dunia. Amin. Tetapi karena Yesus ada dalam diri kita, maka Yesus yang berkata, sekarang kamu adalah terang dunia. Kamu harus menerangi dunia yang gelap. Amin. Jangan sampai terangmu menjadi redup. Ya. Kemudian kamu adalah garam dunia. Dunia ini sedang tawar Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang pengharapannya itu sudah enggak ada. Aduh Pak, ini susah sekarang ini. Usaha saya macet Pak. Oh, rumah tangga saya kacau Pak. Pekerjaan saya sekarang lagi pailit, lagi bangkrut Pak. Ya, saudara, kalau engkau boleh ngalami seperti itu, jalani lebih dulu. Periksa dirimu, gitu kan? Periksa dirimu dan mulai bangun kembali. Amin. Membangun dengan apa? Dasar keyakinan atas firman Tuhan. Karena apa? Mungkin sebelumnya engkau membangun dengan dasar pasir. Ya. Wow, kata orang begini, tetapi akhirnya apa? Kena goncangan-goncang. Tetapi kalau engkau membangun dengan dasar keyakinan atas firman Tuhan, maka tidak akan tergoncangkan. Amen. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Di masa sukar Ishak itu saudaraku, Ishak itu menabur di masa sukar. Tapi panen Bapak Ibu ya, orang lain menabur mati. Gitu ya. Nah sekarang ini juga, sekarang ini situasi seperti ini Bapak Ibu, kalau engkau menabur dengan cara dunia, engkau akan susah. Engkau akan susah. Engkau berusaha dengan cara dunia, engkau akan guling. Kenapa? Karena dunia ini wah sangat jahat. Tetapi kalau engkau menabur, engkau berusaha, engkau melakukan sesuatu dengan dasar keyakinan atas firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Tuhan akan membuat apa? Berhasil dan beruntung. Amin. Berhasil dan beruntung. Nah, karena itu ayat yang ke-23 dikatakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuh Kristus. Ya, jadi saudaraku, kita diberi otoritas. Amin. Ya, dunia ini kata Tuhan sudah diserahkan kepada Tuhan kan? Dia berkata dalam Matius pasal 28 ayat 18 itu bahwa semua baik yang di bumi maupun yang di surga telah diserahkan kepadaku. Nah, Yesus sekarang ada dalam hidupmu. Berarti dunia akan alami pemulihan. Amin. Amin. Karena apa? Otoritas ada pada setiap kita. Kita ini buatan Allah Bapak Ibu, amin. Efesus 2 ayat 10 berkata apa? Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Hanya itu saudaraku, tugas kita apa? Melakukan pekerjaan baik. Apapun yang kita lakukan saudaraku sesuai dengan kehendak Allah, maka semuanya baik. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu mulai menyadari tentang keberadaanmu dan kerinduan Tuhan untuk kita semakin sempurna. Amin. Karena itu gunakan waktu yang ada. Gunakan sesering mungkin engkau datang kepada Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan. Berulang kali saya sampaikan bahwa engkau bayar harga. Ya, bayar harga. Kalau seperti misalnya saudaraku, saudara lupakan firman Tuhan. Khotbah-khotbah itu banyak yang sudah direkam. Banyak yang dimasukkan ke YouTube kan. Saudara tinggal buka, saudara dengarkan. Saudara ulang-ulang dengarkan, lupa itu kan bayar, ya itulah namanya bayar harga. Tetapi berkat yang kau terima lebih daripada harga yang kau bayar. Amin. Amin. Ya. Karena apa? Ini kehidupan. Ya, dunianya sementara.
Itu kan? Tapi kalau engkau mendapatkan yang kekal, saudaraku, saudara akan mendapatkan yang istimewa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya. Tuhan sudah berkorban untuk kita, untuk membawa kita masuk dalam proses pemulihan yang Allah sedang kerjakan dalam kehidupan kita untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Yang minta petugas untuk langsung membagikan aja perjamuan kudus. Silakan langsung dibagikan aja. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kita siapkan hati untuk kita terima perjamuan kudus. Kurala mata kramaya sandara lama, pikrana mata kramalaya sandara lama, kuramata kramanama. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa di dalam roh. Kuramata kramanamaya sandara lama, pikramana mata kramanamaya sandara lama, pikralamana mata kramaramaya sandara lama, kuramata kramanamaya sandara lama, pikramana mata kramanamaya sa, kuramana mata kramanamaya, pikramara mata kramaramaya sandara. Kuralama terus bangun manusia rohmu, terus keterhubunganmu dengan Tuhan dibangun. Kuralama takrama namanya sandara lama, Bikralama namanya sandara lama, Bikralama nama takrama namanya sandara lama, Kurabarabarabaya sarararara, Lamba nama takrama namanya sandara lama, Lamba nama takrama namanya sandara lama, Lakaya sakrama nama takrama nama, Urama nama takrama nama rama, Lamba yaraka takrama laya sandara lama, Urabarabarabara ya saralama, Urama nama ya sandara lama, Bikrara patakrabarabarabara, Urapatakrabarabarabara ya sandara lama, Uralama ya sandara lama ya sandara lama, Urala papa ya rapatakrabaraba, Bikrabarabarabara, Uralama nama ya sandara lama ya sandara lama, Bikrama nama takrama nama. Terus masing-masing berdoa, masing-masing membangun manusia rohnya, masing-masing terhubung dengan realita kerajaan surga. Urama takrama ramaya sandara lama, Uralama takrama namaya sandara lama, Urabarabarabara sandara lama. Engkau yang sudah berbahasa roh, berbahasa rohlah, jangan engkau berdiam diri. Uralama takrama ramaya sandara lama, Bikralama nama takrama ramaya sandara lama, Bikrama nama takrama nama, Urapatakrabarabarabaya sa, Bikralama nama takrama rama, Uralama lamaya sandara lama, Bikralama nama takrama rama, Urapatakrabarabarabaya sandara lama, Uralama ya sandara lama rama, Bikralama nama rama, Bikralama nama takrama ramaya sandara lama, Uralama ya sakrama nama rama, ya ratakrama nama ya sandara lama, oh ya rarabarabarabarabara, Uralama ya sandara lama ya saralama, Uralama ya sandara lama ya ralama, Uralama ya sandara lama rama, Bikralama nama takrama nama ya sandara lama, Urabarabarabarabarabara ya saralama, Bikralama nama takrama nama ya sandara lama, Urapatakrama rama ya sandara lama, Urabarabaraba ya sandara lama, ya ratakrama nama ya, Uralama takrama nama ya sandara lama, Bikralama nama katakrama rama, ya rarabarabarabarabara, Urapatakrama rama ya sandara lama, Bikrama nama Bikralama takrama rama ya sandara lama, Bikralama raba ya, Urama nama takrama nama, Urabarabarabarabarabara. Uralam datang kepada Tuhan, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, Allah akan memberikan kelegaan kepadamu. Urabatakrabarabarabarabarabara, Uralama raba ya sandara lama, Uralama ya sandara lama takrama rama, Urama rama, railah air kehidupan, railah air kehidupan yang memancar, yang mengalir dari tempat kudusnya Tuhan. Uralama nama ya sandara lama nama, Bikralama ya sakrama nama takrama nama, Urabarabarabara ya sandara lama, Bikralama nama takrama nama ya, Urab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 a, Uralabarabara ya sandara lama, Uralama ya sandara lama takrama nama, Uramarama ya sandara lama ya sakrama nama, Bikrama nama takrama nama, Urapata
takramaya sandaralama. Ikramara takramaya. Urabarabaya sandaralama. Urabarabaya saralama. Urabarabaya sandaralama. Uralamaya sandaralama sakramana. Uralama takramaya sandaralama. Ikramana marakata kramarabaya sandaralama. Urabababababaya sandaralama. Ikramana takramarabaya. Ikrabarabaya sandaralama. Yesus mengasihimu. Yesus telah mati bagimu. Yesus telah menanggung segala dosa dan kelemahanmu. Segala sakit penyakitmu sudah ditanggung olehnya. Oleh pilur-pilur yang kau sudah disembuhkan. Uramata krabarabaya sandaralama. Ikralamana sandaralama. Urapata krabarabaya. Iralamana sandaralama. Ikralabarabaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tenang sejenak Bapak Ibu. Bikramana mata Uramata kramana maya. Bikramana mata Oh Jesus. Bikramana mata kramana. Masing-masing boleh dengarkan suara Tuhan atasmu. Cikramata kama. Oh Yesus, Tuhan berkata apa atas dirimu saat ini? Dia berkata dalam batin hatiku, aku mengasihimu hambaku. Aku rela mati bagimu. Aku tebus segala dosa dan kesalahanmu. Aku mau Engkau mengikuti kehendakku. Aku mau Engkau menggenapi semua rencanaku. Jesus. Oh Jesus. Urama sekrala manama. Bikramana mata karamayasa. Bikramana kata kamaso. Pemulihan hubungan dengan Bapa di surga lewat Kristus Yesus. Kuralamata krabarabaya sadu. Sekarang Bapak Ibu angkat roti sebelah tangan kananmu. Kurapata krabarabaya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima tubuh Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang angkat cawan di sebelah tangan kanan saudara. Terus dengarkan Tuhan berbicara kepadamu. Apa yang Yesus alami, apa yang Yesus rasakan pada waktu dia disalibkan.
Semua itu Dia lakukan karena cintanya kepadamu, karena kasihnya, karena anugerahnya. Dia ingin memulihkan keadaanmu. Dia ingin kembali bersekutu denganmu. Dia ingin membawa engkau alami kesempurnaan dalam hidupmu. Murata karama Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita terima darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biar rohmu yang kudus memimpin hidupku Tuhan.
maya sandara lama lama. Haleluya. Sikramana mata kramana maya sando. Ikrala maya sakramana nama. Uramana maya raba baba baba ya raba baba. Ikramana maya le. Urala malamu. Ikrala malamu. Ikrala maya sandara lama. Terus alami realita Tuhan. Terus alami perjumpaan dengan Tuhan. Uramata krabara ya sandara lama lama. Ikrala maraba ya raba. Ikrala barada 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 barada. Ikrala barada 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 ya raba. Ikrala barada 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 barada. Ikrala barada 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 barada. Ikrala barada 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 barada. Urala barada barabu. Ikrama nama namo. Sandara lama takrama namaya. Ikrama nama takrama namaya. Sandara lama. Urama nama takrama nama. Ikrama ya sandara lamaya. Urama nama takrama. Haleluya. Urama ya lamaya raya. Ikrama berapa takrabarabaya sandara. Ikrama nama takrabarabaya. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami ya Bapa. Kami persembahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Terus bentuk kami Tuhan. Proses kehidupan kami. Ubahkan kami semakin sempurna seperti Engkau sempurna. Karena Engkau punya rencana yang indah. Karena Engkau punya maksud dan tujuan yang mulia atas kehidupan setiap kami. Agar kami boleh menggenapi kehendak-Mu Tuhan. Kami ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, supaya kami hidup di dalamnya, supaya kami menggenapi semua rencana Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami persembahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami di dalam tangan-Mu, bahkan nyawa kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Biarlah perjalanan hidup kami tidak sia-sia. Engkau memberikan roh hikmat dan wahyu, pengenalan akan Tuhan, kemampuan, kesanggupan, supaya kami dapat mengerjakannya dalam kehidupan di dunia ini berhasil seperti apa yang Kau kehendaki. Agar kami boleh menggembalakan bangsa-bangsa, memulihkan keadaan, menjadi di bumi seperti di sorga. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu, angkat tanganmu, buka hatimu untuk terima berkat Tuhan. Bapa sedang mencurahkan berkat atas setiap kita. Bapa mencurahkan anugerah yang terbaik bagimu, supaya engkau kuat, supaya engkau berkemenangan, supaya engkau berhasil dalam segala sesuatu. Terjadilah. Biarlah kasih karunia Allah melimpah atasmu. Kasih sayang Tuhan Yesus terus nyata dalam hidupmu. Roh Kudus memimpin setiap langkahmu. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Kami persilahkan untuk duduk Bapak Ibu, untuk kita mendengarkan pengumuman.